Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika khususnya untuk kelas 4. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Semoga belajar kita hari ini diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Untuk semuanya, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ini materi hari ini sebenarnya Ustazah mengulang dari materi yang Ustazah sudah sampaikan pada saat Zoom kemarin ya, karena ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti video ini. Ustazah buat agar sampai kalian semuanya bisa memahami materi yang sudah sampaikan. Sekarang kita akan membahas materi yaitu tentang hubungan antar garis. Sebelum ke situ kita akan mengenal apa itu titik. Titik adalah sesuatu yang mempunyai kedudukan. Ini ada contoh titik, di mana titik ini mempunyai yang pertama, titik itu dibaca dengan noktah ya. Tanda noktah titik itu dibaca dengan noktah. Kemudian titik itu diberi dengan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital, huruf besar ya. Contohnya, jadi kalau titik ini seperti ini tidak ada namanya, berarti cukup titik saja, tidak ada namanya. Tapi kalau sudah ada huruf besarnya, ini namanya titik A. Ini namanya titik P, ini adalah titik X. Diingat, titik dibaca dengan noktah. Kemudian, titik itu diberi dengan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, apa pengertian dari garis? Garis itu merupakan sekumpulan titik yang beraturan dan berkesinambungan, di mana garis ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada garis lurus, yang kedua sinar garis, yang ketiga ada ruas garis. Ya, diingat garis itu dibedakan menjadi garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Untuk mengetahui perbedaan masing-masing dan contohnya masing-masing, kita lanjutkan. Yang pertama garis lurus. Garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Kemudian contohnya ini ada garis AB. Ditulis menjadi atau ini ya, garis AB ini bacanya garis AB. Jadi ada tanda di atas seperti ini dalam penulisan nama garisnya ya, garis AB. Terus kemudian ini garis lurus. Kalau garis lurus itu jika di setiap ujungnya diperpanjang itu tidak ada ujungnya, terus akan ada akan semakin memanjang ya. Jadi kita hanya menggambarkannya seperti ini. Kemudian di sini ada garis M. Ini dibaca garis M. Jadi untuk penulisan nama pada garis lurus, kalau menggunakan huruf besar, ini di setiap ujungnya ada bisa. Kemudian dengan menggunakan huruf kecil juga bisa. Ini ya, ini huruf kecil. Jadi kalau huruf kecil itu hanya cukup satu saja. Tapi kalau menggunakan huruf besar ada dua huruf. Selanjutnya ada sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh sebuah titik, kemudian sedangkan ujung yang lainnya menuju ke suatu arah yang tak terhingga. Jadi hanya diawali dari sebuah titik, ini dari titik P, kemudian menuju ke titik H, di mana titik H ke titik H ini jika ditarik garis itu tidak tak terhingga atau tak terbatas ya. Ini dibacanya garis PH. Jadi penulisannya diawali dari tetap urut ya, PH, urutan abjad itu tetap harus. Ini ya, dari PH. Menuliskan nama garis sesuai urutan abjad. Kemudian dari titik R menuju titik S.
Penulisannya tetap garis sinar garis RS. Selanjutnya ada yang namanya ruas garis, di mana ruas garis ini disebut juga dengan segmen garis. Ya, ruas garis disebut juga dengan segmen garis. Pengertiannya adalah garis yang dibatasi oleh dua buah titik. Jadi di setiap ujungnya ada titiknya. Ini garis KL, dibaca garis KL. Kemudian garis MN, ya, MN. Membacanya dari belakang. MN. Kemudian kalau ini sesuai urutan abjadnya KL. Sudah ya, bisa dipahami ya untuk perbedaan antara garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Lanjutnya, di sini ada garis vertikal ya, tegak atau vertikal, dan garis mendatar maupun horizontal. Untuk garis vertikal ini, garis tegak ini ya, berdiri, ini namanya garis tegak atau vertikal. Kemudian yang ini garis CD merupakan garis horizontal ya, karena mendatar atau tidur. Ingat, kalau garis tegak atau vertikal itu berdiri, kalau garis mendatar atau horizontal itu tidur ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas hubungan antar dua garis. Yang pertama ada garis sejajar. Pengertian dari garis sejajar itu adalah kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong. Jadi ketika garis itu diperpanjang, seperti ini ada dua garis, namanya garis A dan garis B. Jika kedua garis ini diperpanjang, itu tidak akan menemui titik potong atau tetap lurus. Kalau mungkin kalian pernah melihat rel kereta api, sama pengertiannya ya. Kalau rel kereta api itu selalu berjejar ya kan. Kalau rel kereta api itu ada titik potongnya, kereta akan jatuh. Seperti juga itu ada jemuran pakaian ya, jemuran pakaian itu juga seperti garis sejajar. Kalau jemuran pakaian itu jadikan satu, nggak bisa dong dipakai untuk menjemur ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Untuk penulisannya itu adalah A garis A sejajar garis B. Ini tanda sejajar ya. Ini adalah tanda sejajar. Selanjutnya, garis C dan D sama dengan ini, C sejajar D. Yang terakhir, K sejajar L. Ingat, untuk tanda sejajar itu seperti garis miring double 2 gini ya. Diingat kembali, garis sejajar itu tidak memiliki titik potong atau titik persekutuan. Ya. Selanjutnya, ada sifat-sifat garis sejajar. Ini di mana sebuah titik ini bisa sejajar dengan C jika ditarik di setiap ujungnya. Ditarik garis setiap ujungnya seperti ini. Akhirnya titik D itu bisa membuat sebuah garis yang sejajar dengan C. Melalui titik D dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar garis C. Ini ya. Di luar garis C ada titik, itu jika diperpanjang itu bisa membuat garis yang sejajar dengan C. Selanjutnya sifat yang kedua, ini ada garis sejajar KL, garis sejajar K sejajar dengan L, di mana kedua garis itu dipotong oleh garis M. Pengertiannya, garis K sejajar L. Kemudian garis M memotong garis K, garis M memotong garis K, dan otomatis garis M juga memotong garis L. Ini ya. Jadi yang memotong garis yang sejajar K dan L itu adalah garis M. Yang terakhir adalah
dua garis yang sejajar dengan garis yang lainnya. Ini juga disebut dengan garis yang sejajar, di mana garis A sejajar B sejajar C. Atau bisa ditulis garis A sejajar B, garis B sejajar C, dan garis A sejajar C. Kalau diperpanjang itu akan sejajar juga, sama ya, tidak akan bertemu titik potongnya. Lanjut, garis berpotongan merupakan garis yang memiliki titik persekutuan atau titik potong. Berarti nanti di antara kedua garis itu akan bertemu pada titik potong. Ini yang pertama, garis D dan C itu saling berpotongan di mana titik potongnya itu adalah O, ya. Kemudian garis A itu garis A merupakan garis vertikal, B merupakan garis horizontal, itu bertemu juga. Ini karena bentuknya tegak lurus, maka garis A dan B itu saling berpotongan tegak lurus, ya. Ini garis tegak lurus. Kemudian garis A tegak lurus B, penulisan tegak lurus seperti ini, ya. Kemudian kalau sudah membentuk garis tegak lurus, itu otomatis akan membentuk sudut siku-siku. Tandanya ini, ya. Tanda sudut siku-siku ini, ya. Sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Lanjutnya, garis yang berhimpit. Kedua garis memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Biasanya kalau kita membuat garis lurus itu ada dua titik, ya, ujung dan ujung. Tetapi kalau garis berhimpit itu di tengahnya ada titik. Ini yang pertama, garis A garis A berhimpit dengan garis B. Kemudian garis C berhimpit dengan garis D. Ini ada beberapa titik, ya. Yang namanya garis berhimpit itu lebih dari satu titik. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Berarti lebih dari satu, namanya garis berhimpit. Demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan untuk hubungan antar garis. Semoga bermanfaat. Dari saya untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.